Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita akan awali dalam ibadah raya yang kedua, kesempatan pagi ini. Saya mengundang untuk kita yang ada gereja, untuk kita akan sama-sama bangkit berdiri. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau terangi jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita naikkan pujian dengan kesungguhan hati kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau terangi jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersamamu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu Tuhan, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Amin, Yesus. Bapa kami yang di surga, inilah pengakuan kami Tuhan, sungguh indah bersamamu Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Seperti layaknya saat ini Tuhan, kami hadir di tempat kudus-Mu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk kami dikuatkan kembali kehidupan kami melalui firman Tuhan.
menjadi penuntun dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan, kami serahkan mulai dari awal sampai selesainya Tuhan. Bila kami datang, kami menghadiri, kami mengikuti ibadah-Mu pada saat ini Tuhan, tidak dengan sia-sia, tapi kami memperoleh berkat-berkat yang dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang punya jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melakukan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang ada di gereja. Puji nama Tuhan, kita bersyukur saat ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita, baik yang di gereja maupun yang di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber segalanya di dalam kehidupan kita semua. Amin. Allah sumber kuatku. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber sehatku, Allah sumber sehatku, Allah sumber sehatku, Allah sumber sehatku dan bagianku selama. Allah sumber berkatku, Allah sumber berkatku, Allah sumber berkatku, Allah sumber berkatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Puji nama Tuhan. Allah sumber berkat kita, amin. Amin. Allah sumber kekuatan kita, Allah sumber sehat kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita hidup perlu pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu Yesus dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Biarlah kita siapkan seluruh kehidupan kita. Hati kita menjadi tenang di dalam Tuhan. Sehingga kita dapat berdoa, mengucap syukur atas segala sesuatunya di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku
memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita akan sama-sama berdiri. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan, Sang Pencipta Khalik langit dan bumi. Yesus, Tuhan, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami, kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkaulah yang mengatur di dalam seluruh langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami yang kedua pagi ini. Setiap pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan kiranya layak dan berkenan di hadapan Engkau. Bahkan sebentar kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu yang boleh menuntun dalam seluruh langkah-langkah kami, dimanapun kami berada, terlebih di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini, untuk kami boleh menjadi terang dan garam bagi dunia. Amin. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, kami semua yang boleh mendengarkan, baik kami yang ada di gereja, maupun saudara-saudara kami yang mengikuti dalam ibadah online ini di rumah masing-masing, atau bahkan dimanapun siaran ini dapat dilihat dan didengar, biar berkat firman-Mu memberkati kami bersama. Amin. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua, selamat pagi dan selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan yang besar bagi kita bersama, kalau pagi ini kita masih bisa beribadah, tubuh yang sehat, kesempatan yang kita gunakan, dan juga semangat di dalam mengabdi kepada Tuhan. Ini merupakan bagian yang perlu untuk kita sadari bersama, kita ketahui bersama, saudara sekalian. Pertolongan kita memang hanya dari Tuhan. Tidak ada kekuatan lain yang bisa untuk menolong kita. Terlebih dalam situasi yang sangat private, sangat pribadi ya. Kita tidak bisa mengatakan kepada orang lain, kepada istri pun juga tidak bisa, kepada suami tidak bisa, tetapi kepada Tuhan kita bisa untuk menerima semuanya. Demikian juga dengan kondisi dari bangsa kita dan kondisi dunia ini, solusinya hanya kepada Tuhan. Tidak ada tempat lain untuk bisa menukar solusi ini.
karena ini merupakan sesuatu yang sangat serius, sehingga memiliki banyak dampak ya, banyak akibat-akibat, terutama yang perlu kita perhatikan akibat-akibat yang sangat bertentangan dengan kehendak kita, yaitu hal-hal yang sangat mengganggu kenyamanan kehidupan dan perubahan-perubahan karakter dari manusia yang begitu rupa sangat tidak kita perhitungkan sebelumnya. Karena itu kita perlu tetap dekat dengan Tuhan. Karena itu tema firman Tuhan pada pagi ini, jangan meninggalkan Tuhan. Sekali lagi, ini kalimat imperatif ya, perintah. Jangan meninggalkan Tuhan. Mari kita akan baca dalam kitab 2 Tawarikh pasal 15. 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 2 Tawarikh 15 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Asarya bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Saudara, dalam pembacaan awal kita ini, kita diajak untuk menebak, mengira, dan kemudian mencoba membayangkan situasi apa yang dihadapi oleh bangsa Yehuda ini dengan nasihat yang demikian rupa, sangat tegas, lugas, dan tidak diberikan pilihan lain. Tegasnya kita bisa melihat di situ, jikalau atau bila mana kamu mencarinya, Tuhan maksudnya, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Aduh, fatal saudara ya, fatal. Kondisi ini sangat fatal. Kita perlu untuk betul-betul bijaksana di dalam melihat, di dalam memperkirakan situasi, dan di dalam apapun juga dengan tidak atau jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tatkala dalam sukacita, dekatlah dengan Tuhan. Tatkala diberkati, dekatlah dengan Tuhan. Tatkala mencoba untuk mencari pasangan hidup, dekatlah dengan Tuhan, supaya jangan salah melangkah. Seringkali anak-anak muda kita itu sangat meremehkan hal ini. Perkara jodoh itu kan selera saya. Oh, hati-hati, payah nantinya. Sebab hidup itu sekali masuk di dalam pernikahan, itu untuk selamanya. Dan tidak bisa menghindar. Apalagi karena kita anak Tuhan. Sekali kita kemudian cacat di dalam hidup pernikahan kita, rusak seluruh sejarah hidup kita ke depan. Saya bersyukur kalau kita mendengarkan firman Tuhan ini dengan sepenuh hati. Sudah banyak contoh orang meninggalkan Tuhan karena getolnya bekerja. Hancur akibatnya. Orang yang mengejar karir begitu rupa memburunya, meninggalkan Tuhan. Hancur akibatnya. Banyak contoh keteladanan. Hidup tuanya mengalami kegersangan dan lain sebagainya. Nah, kita coba pelajari, kita melihat keberadaan Yehuda. Pada waktu itu, Yehuda dengan Israel
masih membangun serikat di dalam berkenaan dengan ibu kotanya, Yerusalem. Karena ada kepentingan untuk menyembah kepada Tuhan. Yerusalem merupakan kiblat yang tidak dapat ditinggalkan. Ini yang perlu untuk kita ketahui. Tetapi pertanyaan, kenapa ada nasihat seperti ini? Dan kita bersyukur ada orang yang diurapi Tuhan menyampaikan kata-kata profetiknya dalam bentuk nubuatan seperti ini. Justru pesannya pesan nasional. Bukan pesan pada satu keluarga, dua keluarga. Tapi satu bangsa. Dan bangsa yang dipesan itu adalah bangsa yang tadinya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh umat di bumi. Masuk di dalam berkat Abraham, keturunan Abraham. Tetapi kita melihat kenyataannya mendapatkan teguran seperti ini. Ternyata apa yang dilakukan, mereka sudah terlalu nikmat dengan berbagai fasilitas dari Tuhan. Coba saja bayangkan, dari pertama kali keluar dari Mesir, tidak ada satu senjata pun yang diasah, tidak ada lembing dan tombak pun yang dipertajam, dan tidak dibangun perisai untuk bisa menghindarkan diri dari serangan musuh, tapi tangan Allah sendiri yang bekerja. Itu belum pernah terjadi di dalam sejarah dari bangsa-bangsa lain, saudara. Bangsa lain kalau ingin merdeka, termasuk juga kita ini harus angkat senjata. Bukti banyaknya makam-makam pahlawan itu bukti sejarah yang nyata bahwa kemerdekaan direbut dengan sebuah penumpahan darah. Tetapi Israel pada waktu itu tidak. Sorga yang bergerak. Allah sendiri yang memiliki sorga. Turun tangan. Maka dengan berbagai hukuman dalam 10 hukuman yang disampaikan ke Mesir, mereka keluar. Sebetulnya saudara, kalau kita punya pikiran sehat, yaitu mestinya, mereka itu mestinya seharusnya tetap tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi manusia, pengakuan manusia diwakili oleh Rasul Paulus, sebetulnya ingin berbuat kebaikan, tapi kejahatan sudah menguasai. Mau melakukan yang baik, yang jahat sudah mendahului. Ini mesti kita pikirkan. Setajam apapun kita mengasah otak kita, dengan berbagai kita keluar masuk perguruan tinggi sekalipun, ataupun kita habiskan berapa banyak buku di dalam perpustakaan kita habiskan, kita telan untuk otak kita. Mencari memilah kebenaran yang ada, tetap kita tidak bisa. Saya sangat kagum dengan buku karangannya satu bekas biarawati, ya. Oh, ini lupa namanya sudah. Padahal di bawah tadi ingat. Saudara bantu doa ya buat saya. Ini otak saya ini mengecilnya rumahnya cepat sekali. Otak yang mengecil, kemudian kerutnya ini mulai datar, itu berarti ketajaman pikirannya sudah berkurang, tidak bisa menyimpan. Jadi kerut-kerut otak itu justru berguna untuk menyimpan memori. Tapi orang yang mengerut otaknya itu tidak bisa menyimpan banyak. Ya. Nama putu aja saya lupa. Padahal tiap hari ya mesti lihat, lupa namanya. Yang tidak lupa itu duit, saudara. Ya, kembali ya saudara ya. Jadi kita melihat, jangan kita merasa pasti saya sudah mengisi benak saya, otak saya, penuh dengan berbagai
pengetahuan, pasti saya akan bisa memilih ke sana. Kenapa? Sebab semua penentunya di sini. Lapar itu bukan di sini, saudara, tapi di sini ternyata. Buktinya, ada orang yang diet, kalau tidak ada makanan bisa diet. Tapi kalau makanan di depan, diendus sama hidungnya, gugur dietnya itu. Ya, karena di sini pikirannya mulai. Jadi kita melihat sulit. Karena itu Israel kembali lagi, apa yang sudah terekam di otaknya, ternyata begitu masuk dalam pergaulan dunia, masuk ke wilayah-wilayah dunia yang tidak mengenal kepada kebesaran Tuhan, maka kemudian sirna, termasuk antara lain nantinya mereka minta raja. Padahal dulunya adalah teokratis. Tuhan yang menjadi raja, imam yang menjadi perantaranya, nabi yang menjadi pengarahnya. Luar biasa, saudara. Ini perangkat sistem pemerintahan yang ilahiyat. Artinya adalah yang dikerjakan langsung dari Tuhan. Sama seperti ini. Maka itu perlu ada peneguran lagi. Asarya bin Oded dihinggapi roh Allah. Ini cuma teknis pengungkapan bahasa ya. Bukan berarti Allah terus menggelepar-gelepar dengan sayapnya terus hinggap, itu bukan. Maksudnya ya masuk. Allah itu masuk menuntun di dalam apa yang hendak disampaikannya. Ya katakan yang paling tegas dan ekstrim sekali, bila mana kamu mencarinya, yaitu Tuhan, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Kalimat sepenggal yang terakhir ini jangan diremehkan, saudara. Sebab apapun dan bagaimanapun, perputaran bumi ini semuanya membutuhkan Tuhan. Jikalau Tuhan berhenti dari pekerjaannya, maka kita bisa melihat rotasi bumi ini dan lintasan planet-planetnya akan bertumbukan satu dengan yang lain. Sebab semuanya yang diciptakan Tuhan itu tunduk pada keputusan Allah. Amin. Sampai Tuhan Yesus beliau mengatakan, sehelai rambutmu pun sudah dihitung. Begitu Tuhan tidak memberikan penekanan yang luar biasa tentang pentingnya peranan Tuhan dalam kehidupan, sampai menyangkut masalah rambut, saudara. Saya kalau mandi, saya lihat kemudian. Saya kemudian berhitung, ini rambutnya siapa yang berodol nih? Mesti rambut itu dua-dua, saudara. Dua-dua itu duwekku. Jelas, itu punya wanita. Saya sering nyukili itu. Apa itu? Tempat pembuangan air itu. Ya saya juga ada, saudara ya. Tapi saya berharap yang sing gogrok itu rambut sing putih-putih. Tapi sekarang udah putih semua. Nggak lapis nanti saya. Sudah kembalikan aja kepada Tuhan. Nah, jadi sehelai rambut saja ibaratnya sudah dihitung Tuhan. Jangan saudara nanti mengklaim Tuhan. Tuhan kenapa? Engkau berjanji rambutku dihitung. Dibela Tuhan, kok ini brodol terus? Dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan perumpamaannya, pengibaratannya. Untuk menunjukkan betapa detailnya Tuhan di dalam melindungi kita, di dalam memberikan pemeliharaan kepada kita. Tetapi saudara baca, pada ayat berikutnya, ayat yang ketiga, sampai dengan ayat yang ke-6. Ya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Ngeri. Kan? Saya kalau baca itu daerahnya Pak Paulus itu mana?
Mesuji ya, Lampung ya. Itu katanya ada di sana dulunya. Waduh, kalau naik di sana mesti nunggu mobil itu beriring-iringan dulu, baru berangkat. Itu Indonesia merdeka loh, saudara. Tapi masih begitu. Ini Pak Paulus dengan Pak Filipus ini, obok-obok wilayah sana ya. Bisa dibayangkan, begitu aja sudah takut. Ya toh? Mesti beriringan dulu untuk mencari keselamatan. Tapi masih juga kadang-kadang mobil yang di belakang kena sasaran. Ada yang namanya bajing loncat. Dulu saya pikir, wah begitu pohonnya rimbun ya, sehingga banyak tupai-tupai itu berlompatan. Ternyata itu namanya kelompok-kelompok yang suka ngerampok itu. Dia naik truknya, dia ambil begitu. Terus dia meloncat turun. Ini dibawa ke wilayahnya dan seterusnya. Di situ disampaikan dengan cukup jelas. Pulang, pergi dan pulang dengan selamat. Tidak dapat. Karena terdapat kekacauan yang besar skalanya, tidak bisa diukur. Antara segenap penduduk daerah-daerah. Antara segenap penduduk daerah-daerah. Berarti di situ ada sesuatu kondisi yang chaos. Saling bertumbukan. Sama seperti kita ini ya, hari-hari ini kita mesti banyak berdoa untuk bangsa kita ini. Kampung satu kadang-kadang geger dengan kampung lain. Polisi datang, polisi malah digebuki. Tugasnya polisi yang berat. Bagaimana adakan pendekatan? Kalau situasinya sudah seperti itu, masih belum ada standarnya untuk bisa mempergunakan pistolnya itu. Ada Pak Polisi enggak sini? Nah, Pak Polisi itu. Tapi bagaimana pistolnya direbut, ditembakkan polisinya sendiri? Saudara, susah kondisi ini. Disebutkan tadi itu. Bangsa menghancurkan bangsa. Kota menghancurkan kota. Apa sebabnya? Karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Bukan berarti Allah itu jahat lalu mengkacaukan mereka, tidak. Itu teknis pengungkapan bahasa. Karena Allah tidak diminta untuk melindungi, Allah mengangkat perlindungannya. Amin. Itu yang terjadi. Kalau perlindungan Allah itu diangkat, yang terjadi adalah kekacauan. Kekacauan. Ini perlu untuk kita ketahui. Itu kondisi tatkala Asa menjadi raja. Raja ketiga dari Yehuda. Kondisinya seperti itu. Israel tidak mau kemudian hidupnya dekat dengan Tuhan. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan. Saudara jangan kemudian melihat dan membaca ini berarti kita kemudian menafsirkan Allah berarti berubah wataknya menjadi kejam. Menjadi Allah yang tidak punya standar kasih. Tidak. Ini yang menyebabkan adalah Allah tidak bisa dicampurkan dengan kehidupan dosa. Kenapa? Mereka itu menyembah kepada berhala-berhala. Sehingga kita melihat Ibu Suri pun juga melakukan hal itu. Pada ayat yang ke-17, 16, 17, tertulis demikian. Bahkan Raja Asa memecat Ma'akha, neneknya dari pangkat Ibu Suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel. Namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Tidak peduli itu neneknya, Ibu Suri itu, tetapi memasukkan patung Asyera, ya mesti harus disingkirkan. Dan itu yang terjadi, memecat Ma'akha. Tuh, berada pada pihak kebenaran Allah.
Saudara sekalian, jadi kisah tentang bagaimana mereka dipimpin Tuhan, dikeluarkan Tuhan, bagaimana mereka diberi mana, bagaimana mereka selama 40 tahun, kaki pun tidak bengkak, sepatu pun tidak rusak. Mereka bisa berjalan dengan begitu rupa. Tetapi mereka lupa, dan itulah penyakit yang ada pada kita manusia, hati-hati. Supaya jangan kita kemudian lupa diri. Saya tahu banyak, saya masuk Lamongan tahu 67. Jadi saya tahu banyak orang-orang yang ada ini berkembang bertumbuh. Dulunya cuma pekerjaan biasa. Ini si A membantu si B, si C kemudian jaga toko. Dia jadi pegawai toko dan sekarang jadi bos-bos semua. Tetapi yang ada pertanyaan pada kita, apakah kita juga mengembangkan iman kita seiring dengan berkembangnya anugerah dan berkat Tuhan pada kita? Itu pertanyaan besar bagi kita. Kita tidak bisa saling menyalahkan. Karena faktor daging ini faktor pengganggu yang paling dekat dengan kita. Sewaktu-waktu kita bisa berubah. Sewaktu-waktu kita bisa mengalami sesuatu kelemahan. Tetapi juga kita mesti melawan. Karena itulah perlu ada nasihat-nasihat profetik, nasihat-nasihat kenabian. Dan bersyukurlah Asa memiliki sosok pribadi dari orang yang dipenuhkan oleh kuasa Roh Allah, yaitu Azaria bin Oded. Karena itu marilah kita bersama memelihara rohani kita masing-masing. Supaya perkataan itu punya wibawa, punya kewenangan, punya kuasa. Saya melihat, mendengar, merasakan berapa tahun hidup di asrama sekolah kitab, mendengarkan khotbahnya Bapak Ishak Leo. Beliau khotbah sederhana sekali. Bahkan saya bisa mengatakan, kalau kemudian khotbah itu dicatat dan dicoba nanti untuk dikhotbahkan tempat lain oleh kita, sulit untuk mencari urut-urutannya itu. Sukar sekali, tapi wibawanya. Tatkala beliau mengatakan haleluya itu gedung begitu besar tuh rasanya seperti, saya bukan bagaimana, bukan baper, tapi ini betul-betul perasaan. Saya ingatkan berkali-kali, jangan sampai terkena pada pengaruh baper. Dalam artian kita tidak mau untuk disebut baper, kita kemudian tidak mau mengolah perasaan kita terhadap sesama, hati-hati. Hanya untuk menghindari istilah itu aja. Ini banyak perkembangan-perkembangan dari perjalanan budaya manusia. Ya. Merendahkan hal-hal, perasaan ditempatkan untuk bisa kemudian menanggap dan mengantisipasi sebelumnya. Kita melihat ini, Azaria bin Oded dipenuhkan Roh Kudus, itu perasaannya dipekakan. Kita butuh gereja ini, orang-orang yang perasaannya peka, yang tahu tentang apa yang sedang dikerjakan Tuhan dan apa yang hendak diancamkan oleh kuasa roh jahat. Saudara, saya panggil di sini ada satu anak yang indigo, mana itu? Tidak ada yang datang ya. Saya tanya bagaimana? Ini, Opa ini punya penglihatan begini-begini. Cerita dia, betul Opa. Ini gereja ini tahun-tahun 2019, 2018 rusak, kotor. Tapi sekarang kelihatan bersih dalam pandangan saya. Lalu dia ceritakan yang lain-lain. Kita butuh orang ini dipelihara dalam kehidupan rohaninya. Untuk apa? Orang zaman dulu ada memelihara pelihat. Ada terjemahan lama, pelihat dipelihara begitu rupa. Menubuat dipelihara begitu rupa. Untuk apa? Menembus barikade mistisnya dari kuasa roh jahat. Saudara, roh jahat itu tidak mau terima. Dia mencoba untuk membuat
otak kita ini tidak bisa berpikir jernih. Maka itu ada istilah brain fog. Otak yang dikabutkan. Kalau sudah brain fog, nanti di brain wash, cuci otaknya. Tidak bisa berpikir jernih. Kata-kata baper takut. Nanti kalau berdoa mau keluar air mata jadi takut. Padahal air mata itu sangat dibutuhkan dari kejernihan batin kita di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, kita melihat bahayanya yang ada adalah apapun pengalaman yang kita alami, itu tidak bisa kita jadikan sebuah pedoman pasti. Kalau aku dahulu bisa melakukan ini bersama dengan Tuhan, aku pasti bisa melakukan dengan Tuhan. Tapi tidak ditopang dengan kedekatan terhadap Tuhan. Tidak ditopang dengan kehidupan yang bersih di hadapan Tuhan. Tidak ditopang dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Kerjakan apapun tidak akan bisa berhasil. Kalau toh dinyatakan berhasil, hatinya ini tidak ada rasa sebuah kesejahteraan di dalam hidup. Tidak bisa. Tuduhan batin itu. Maka itu Tuhan mengatakan, hati yang kemudian berperang di dalam diri. Itu adalah hati itu diisi oleh yang baik dan yang jahat. Roh Tuhan dan roh iblis. Kalau hati itu ruang yang besar diberikan kepada roh iblis dan setan, pergumulan itu akan dapat dikuasai oleh kuasa roh setan. Tapi kalau hati dikuasai oleh kuasa roh Tuhan, bagian besar, bagian kecil adalah kuasa roh setan dapat diusirkan keluar. Nah, seperti itu perumpamaan itu, ada beberapa hamba Tuhan yang pernah khotbah. Anjing, ada 2 ekor anjing, satu anjing hitam, satu anjing putih. Anjing hitam dikasih makan terus sampai kenyang. Anjing putih tidak dikasih makan, diadu, anjing hitam yang menang. Tapi ganti kemudian, anjing hitam tidak dikasih makan, yang dikasih makan anjing putih. Bentot saudara ya. Diadu, anjing putih yang menang. Jadi kita mesti harus memberikan tempat seluas-luasnya untuk Tuhan. Karena itu nasihatnya adalah bila mana kamu beserta dengan Dia, ya, itu dilihat, bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ini sebuah petaka besar. Jangan melawan Tuhan pakai akal. Tuhan akalnya lebih daripada kita. Amin. Kita cuma gumpal kecil. Allah yang menciptakan jasad renik itu. Saudara pernah tahu tungau? Tengu itu bahasa Jawa. Yang merah kecil. Zaman saya kecil itu masih banyak tengu itu. Sekarang tidak ada. Karena orang sudah pada bersih semua. Dulu tengu itu kalau sudah, maaf ya, itu biasanya karena anak suka bermain begitu rupa dan lain sebagainya, masuk di udel itu, puser itu. Itu kecil sekali, gatalnya luar biasa. Itu mesti dicukil pakai apa itu? Padi itu, batang padi kering itu ya, dicukil. Itu apa namanya? Damen. Ini sudah bagus ya. Itu kan kadang dulu kan dipakai untuk ngapur itu ya, dari itu. Ya saudara, itu saya mikirkan tentang Tuhan, ini kecil sekali. Lu kok bisa hidup gitu loh. Itu konstruksi biologisnya bagaimana? Organ-organ di dalamnya. Tidak bisa. Tuhan bisa ilmunya, pengetahuannya, kuasanya menciptakan seperti itu secara konstruktif. Kita hanya punya otak yang gumpal besar gini. Ini mau diandalkan, nggak bisa. Karena itu cari Tuhan. Justru dalam situasinya meninggalkan Tuhan itu, maka
kondisinya jadi chaos, kacau kondisinya Yehuda pada waktu itu. Sistem apapun dibuat, sistem apapun dipakai, sistem apapun untuk mengamankan, tetap tidak bisa jalan, karena sistem itu bisa berjalan karena manusianya yang taat dan patuh pada juklaknya, petunjuk pelaksanaannya. Saya baru baca menteri Brasil itu mengkorup apa itu namanya itu, ventilator ya, untuk pernafasan itu, ya ventilator. Loh, menteri loh saudara, kurang kaya apa ventilator untuk nangani orang kena COVID? Dia menterinya, menteri yang mesti mensejahterakan rakyat, mikirin rakyat, tapi ini menterinya malah nyikat rakyat, menarik keuntungan yang besar, triliunan rupiah. Aduh, intelek tidak sanggup menghadapi kepada godaan-godaan itu. Itu sebabnya Israel yang pada waktu dia merasakan bagaimana dibebaskan yang luar biasa begitu dari Mesir, dia tidak bisa. Kalau tidak dirawat dengan taat patuh kepada Tuhan, tidak bisa. Iman kita perlu dirawat. Saudara bisa duduk di gereja sementara ini, tapi hatimu di luar juga bisa. Pikiranmu tidak konsentrasi juga bisa. Perlu dirawat. Ini tubuh ini penuh dengan pemberontakan kalau tidak didisiplinir oleh Tuhan. Penuh dengan pemberontakan, penuh dengan pengingkaran, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kemunafikan. Karena itu dekat dengan Tuhan itu penting sekali. Dia tidak kenal jabatan, pendeta, imam, dan lain sebagainya, tidak dikenal. Tokoh-tokoh agama tidak dikenal. Kalau sudah hati dimasuki oleh kuasa roh jahat, susah. Coba kita baca, kita berulang kali mesti menyentuh pada 2 Timotius 3 ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Apa yang dimaksudkan? Datang ke tempat-tempat ibadah, membaca, mendengarkan. Tetapi ini rahasianya yang perlu untuk kita ketahui. Tetapi pada hakikatnya, jadi esensinya, isi di dalam, hakikatnya, kenyataannya, yang paling hakiki, paling dalam di dalam diri, mereka memungkiri kekuatannya. Jadi agama, keyakinan tentang Tuhan, itu ada firman Tuhan itu merupakan juklaknya, petunjuk pelaksanaannya. Diatur begitu rupa. Roh Kudus menjadi gurunya yang menerangkan, menjelaskan. 119 ayat yang ke-105 itu kan. Jadi ini perlu. Lalu 19 ayat 130 itu melengkapi supaya kita kemudian mengerti, berjalan di dalam firman Allah, lalu kemudian disingkapkan mengerti, penyingkap adalah Tuhan dan Roh Kudusnya. Saya ingin tanya saudara, terutama yang muda-muda nih, kalau engkau punya pacar yang tidak di dalam seiman, hatimu jatuh cinta, tetapi pikiranmu tentang Allah itu mencoba untuk memisahkan. Engkau bukan orang yang taat dan setia. Kira-kira mana yang menang? Yang menang adalah selera. Tidak taat. Firman Tuhan itu bukan untuk dilakukan dengan belajar. Tetapi firman Tuhan itu untuk dimengerti dan dilakukan. Aku mau belajar berbuat baik. Itu yang kerja ini.
Tapi kalau firman Tuhan itu masuk kemudian dilakukan, itu roh yang menguasai kita. Maka itu Yohanes 4 ayat 23-24, Allah itu roh adanya, maka wajib kita menyembah itu dengan roh dan kebenaran. Tidak bisa kita lewat itu. Ada yang ngomong dengan saya begini, saya ini kalau khotbah kok selalu beberapa ayat itu diungkit bolak-balik ya. Mbok ya yang lain, ini tidak ngerti nih. Tidak ngerti apa arti ibadah. Ibadah itu kita mendengarkan firman Tuhan itu kita belajar mengingatnya kembali. Mengingat-ingatnya. Yosua mengatakan kepada generasinya supaya mendidik anak-anaknya siang dan malam dengan Taurat. Baik engkau berjalan, engkau berdiri, engkau bepergian, dan seterusnya. Karena itu orang Yahudi zaman dulu ada filakteri. Jadi 10 hukum Taurat itu ditempatkan di tempat kecil gitu lalu diikatkan ini. Saudara kalau lihat fotonya ada. Sampai sekarang pun masih diikatkan situ. Tetapi hakikatnya tidak diakui. Ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Ya. Hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka. Bahaya begini. Ini yang dimaksudkan sebagai sesuatu yang tidak pas dalam beribadah. Karena itu saudara, maka perlu nasihat ini kemudian dilaksanakan dengan sebuah tindakan untuk memberantas semuanya. Lalu mereka lari kepada Tuhan. Ya. Ayat 14 di dalam 2 Tawarikh itu, 14 dan 15. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka, dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Ini yang mesti ada pada kita. Apapun yang dilakukan, baik silahkan, tapi jangan meninggalkan Tuhan. Jadi, role pertama adalah Tuhan. Hati bangsa ini mesti berubah. Harus berubah. Ekstrimnya pada ayat yang ke-13, setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Wow, radikal sekali. Kita harus radikal apa tidak, saudara? Harus radikal. Tapi radikalisme kita beda dalam Kristus. Radikal itu dalam bahasa Latinnya dari radix. Radix itu akar. Artinya radikal itu mengakar. Mengakar. Masuk ke dalam. Saudara ya. Nah, sekarang kalau Kristen mengakar bagaimana? Ini yang selalu saya tampilkan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, kasih. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Mati di atas bukit Golgota. Jadi kita pun wajib hukumnya, wajib dilaksanakan, tidak boleh tidak. Artinya, menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini radikalisme Kristen di sini letaknya. Bukan membangun satu kelompok-kelompok secara brutal, memaki kiri, memaki kanan, tidak. Tadi pagi saya katakan disiplin dalam 3 inti dari pendidikan Yesus itu. Jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Kemudian janganlah kiranya kita itu mempertahankan hak kita secara hukum, dituntut secara kaku.
gegeran ini. Yang ketiga, janganlah hak kita pun dipertahankan jika orang yang membutuhkan. Kalau engkau diminta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Jika diminta bajumu, berikan jubahmu. Jadi kalau ada tantangan, serangan kiri kanan, bahkan olokan dan lain sebagainya, Kristen yang radikal, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Siapa yang membalas? Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Bila Allah itu murka. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jelas, saudara? Ya. Jadi kalau dikatakan ini, dikapir-kapirkan, ada apa kita mau balas? Ada apa kita mau begini begitu? Mereka mengatakan begitu ya sah-sah saja. Kata kafir itu artinya di luar tembok, di luar mereka, di luar banyak sekali. Bahkan kemarin sudah saya sampaikan, kata-kata kafir itu dulunya adalah dilemparkan kepada para petani. Kenapa? Karena petani itu dia menanam benih ditutupi. Artinya sebetulnya kafir itu yang ditutupi, yang dipisahkan, yang tidak kelihatan. Tapi secara etimologis berkembang terus kata-kata itu, kemudian ditujukan kepada siapa yang tidak disukai, seagama pun dikatakan kafir. Namanya. Karena itu perlu kita mengetahui dan mengenal firman Tuhan. Jadi kembali, mereka itu kemudian bersumpah setia kepada Tuhan. Janjilah setia kepada Tuhan. Negerimu dan negeriku akan dilepaskan oleh Tuhan. Ini yang menjadi bagian kita. Akhirnya kita melihat ya, ayat yang ke-18, ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudus sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Luar biasa. Melebihi Pak Harto ya. Pak Harto memerintah berapa tahun? 32 ya. 35 tahun. Ayem, tentrem, luar biasa. Karena kita berharap kepada Tuhan. Maka itu haraplah kepada Tuhan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tidak perlu kita masuk ke dalam debat. Karena iman itu tidak untuk diperdebatkan. Tuhan memberkati. Mari kita naikkan pujian yang terakhir tadi itu. Ya. Tolong dibantu. Hatiku tenang berada dekatmu, jawaban hidupku. Oh, puji Tuhan, amin. Hatiku tenang berada dekatmu, yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Ya, amin. Di
rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau demikian baik memberikan satu peringatan kepada kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Kasih kemurahan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Amin. Sehingga Engkau terus memberikan nasihat kepada kami bersama. Untuk kami terus dekat kepadamu Bapa. Benar, Tuhan. Dijauhkan dari pikiran-pikiran kami untuk menjauh dari Engkau. Tapi biarlah kami terus tambah hari tambah dekat kepadamu Bapa. Kami tahu karena sumber kekuatan, sumber keselamatan, sumber kehidupan hanya ada di dalam tangan-Mu. Amin. Karena itu kami hanya mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kadang-kadang kami berpikir menurut kemauan dan pikiran kami sendiri. Sehingga kami keluar dari kehendak Bapa. Ampuni kami semuanya Bapa. Biar kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Raja Asa yang Engkau pakai untuk kembali menegakkan kasih kemurahan Tuhan. Amin. Sehingga bangsa Israel lebih dekat kepadamu Bapa. Ini satu hal yang kami minta dalam kehidupan kami bersama. Benar. Biar kami di dalam keluarga, di dalam masyarakat berfungsi seperti Asa Tuhan. Benar. Untuk kami tambah hari mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Ampuni sekali lagi Bapa segala kekurangan kami Bapa. Terima kasih atas segala kebenaran, kasih kemurahan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan pakai lidah hamba-Mu semakin hari semakin berguna Tuhan dalam pembentukan iman rohani kami. Sehingga kami semakin hari Tuhan untuk dibentuk sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kami bagian daripada bangsa ini mempunyai tanggung jawab Tuhan untuk menjadikan lingkungan kami menjadi lebih baik. Karena kami ini adalah garam dan terang. Dijauhkan dari kehidupan untuk berdebat. Dijauhkan dari kehidupan yang berlawanan dengan sesama kami. Walaupun mereka tidak seiman dengan kami. Tapi kami ingin belajar. Seperti Tuhan Yesus tidak pernah memilih-milih siapapun mereka. Engkau mengasihi mereka. Seperti itulah Tuhan yang kami Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami ingin belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan dan sesama kami. Pakai kami satu persatu tanpa terkecuali. Dimanapun kami berada dalam pekerjaan, dalam apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami semuanya. Pakai kami semuanya Tuhan. Menjadi alat yang berguna di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Bapa saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya.
saudara yang kekasih, dengan selesainya ibadah kita pada siang hari ini, biarlah kita yang lemah kembalilah kepada Tuhan. Kita yang sudah mulai mengandalkan yang lain, baliklah mengandalkan Tuhan. Semua ini akan berlalu jikalau kita semua kembali untuk menyembah, beribadah dengan benar di hadapan Allah. Karena Tuhan sangat memperhatikan. Siapa yang mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Siapa yang meninggalkan, akan ditinggalkan. Terima kasih. Yalah kita bersama pulanglah ke rumah tangga masing-masing. Terimalah berkat anugerah Bapa dari sorga. Kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta penghiburannya oleh kuasa Roh Kudusnya, mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah, sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, mulai minggu depan, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk Natal. Minggu depan sudah memasuki bulan Oktober. Kemudian untuk jadwal ibadah sepekan, setiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi di gereja jam 4:30 pagi sampai jam 5:30 pagi. Kemudian untuk doa malam masih disiarkan secara online tiap Senin, Selasa, Kamis sampai dengan Sabtu jam 6:30 malam. Kemudian Rabu ibadah pendalaman Alkitab jam 5:30 petang. Sabtu ibadah kaum muda remaja jam 5:30 petang. Kemudian minggu depan ibadah seperti biasa disertai dengan perjamuan suci sebanyak 3 kali. Jam 6 ibadah yang pertama, jam 9 ibadah yang kedua, dan jam 5 sore ibadah yang ketiga. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.